Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai pemuda yang tajir melintir dari keluarga yang sangat terpandang. Hidupnya serba mewah, bajunya mahal, dan harta keluarganya juga sangat berlimpah. Tapi begitu memeluk Islam, semua fasilitas itu beliau tinggalkan. Akhirnya, Mus'ab yang dikenal dengan kehidupan glamornya seketika berubah menjadi Mus'ab yang serba kekurangan. Namun, meskipun begitu, keyakinannya terhadap Islam nggak berubah sedikit pun. Keyakinan inilah yang akhirnya menjadikan Mus'ab sebagai dai pertama dalam Islam yang sukses mengajak seluruh warga Madinah untuk memeluk Islam. Kalau ditanya, kenapa Rasulullah bisa langsung diterima di Madinah? Maka jawabannya adalah Mus'ab bin Umair. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya bernama Umair bin Hashim, yaitu salah satu kepala suku yang sangat terkenal di Makkah. Sedangkan ibunya bernama Khunas binti Malik, seorang perempuan yang sangat disegani karena kekayaannya, kecantikannya, dan kecerdasannya. Dari kecil Mus'ab udah dimanjain oleh ibunya dengan pakaian yang super premium. Baju dan sepatunya aja diimpor dari Yaman. Minyak wanginya juga diimpor dari Syam. Dan semua yang diimpor itu memiliki harga yang sangat fantastis. Intinya, semua kebutuhan Mus'ab pasti dipenuhi oleh ibunya. Kenapa begitu? Karena ibunya sangat menyayangi Mus'ab, dan Mus'ab juga sangat sayang sama ibunya. Bisa dibilang, beliau ini kayak anak emas lah dalam keluarganya. Dari segi fisik, beliau memiliki badan yang ideal, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlihat pendek. Wajahnya sangat tampan, kulitnya putih bersih, dan rambutnya hitam lurus. Beliau selalu mengenakan pakaian mewah dengan bahan yang lembut dan berkualitas tinggi. Dari tubuhnya juga selalu tercium aroma yang sangat wangi. Saking wanginya, kalau beliau melewati suatu tempat, orang-orang langsung sadar, ini Mus'ab pasti baru lewat, karena wanginya masih tertinggal di tempat itu. Pokoknya Mus'ab ini benar-benar definisi cowok idaman lah waktu itu. Gimana enggak? Wajahnya tampan, pembawaannya elegan, dan karismanya juga luar biasa. Bahkan, saking tampannya, para sahabat pernah berkata, ketika Rasulullah menggambarkan tentang ciri fisik laki-laki yang hidup di surga, yang terbayang di kepala kami adalah Mus'ab. Hampir semua ciri fisik itu ada pada diri Mus'ab bin Umair. Masya Allah, kebayangkan betapa tampannya beliau. Tapi sayangnya semua itu nggak bertahan lama. Kemewahan yang selama ini mengelilingi Mus'ab tiba-tiba hilang begitu saja. Loh, kok bisa? Apa keluarganya jatuh miskin? Bukan, sahabat seiman. Semua itu terjadi karena Mus'ab memutuskan untuk memeluk Islam. Memangnya kenapa kalau masuk Islam? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam kisah detik-detik Mus'ab bin Umair memeluk Islam. Di awal masa kenabiannya, Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Tapi meskipun dilakukan secara rahasia, berita tentang datangnya agama Islam tetap tersebar di mana-mana. Sehingga berita tentang Rasulullah pun menjadi trending topik yang paling sering digosipin waktu itu. Orang-orang nggak berhenti membicarakan Rasulullah, ada yang mencaci, ada yang memaki, tapi ada juga yang justru tertarik dan memilih untuk mengikuti ajaran beliau. Dan salah satu dari orang yang tertarik itu adalah Mus'ab bin Umair. Begitu mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, Mus'ab langsung penasaran. Tanpa ragu,
Mus'ab pun pergi ke Darul Arqam untuk menemui Rasulullah. Saat tiba di sana, Mus'ab mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Setiap ayat yang dibacakan itu terasa begitu menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Hingga akhirnya Mus'ab langsung menyatakan keislamannya. Di pertemuannya yang pertama dengan Rasulullah, dia pun bersyahadat dan resmi memeluk Islam. Awalnya Mus'ab sempat merahasiakan keislamannya karena takut sama ibunya. Bagi Mus'ab, nggak ada sosok yang paling dia takuti kecuali ibunya. Dia tahu betul kalau ibunya adalah sosok yang keras dan nggak akan tinggal diam kalau tahu anak kesayangannya telah memilih Islam. Tapi nasib sial menimpa Mus'ab waktu itu. Suatu hari, Utsman bin Thalhah sempat melihat Mus'ab yang sedang melaksanakan salat. Dia sangat terkejut dan langsung melaporkan hal itu kepada ibu Mus'ab. Begitu ibunya tahu kalau anaknya sudah masuk Islam, ibu Mus'ab langsung naik pitam. Dia sangat marah sampai nggak bisa dikendalikan. Nggak lama setelah itu, Mus'ab pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia sangat terkejut. Ternyata sudah banyak orang yang menunggunya di sana. Karena merasa panik, Mus'ab pun membaca beberapa ayat Al-Quran dengan harapan agar ibunya bisa tersadarkan dan mau menerima Islam. Alih-alih menerima Islam, yang terjadi malah sebaliknya. Ibunya langsung mendekati Mus'ab dan mencoba menamparnya. Tapi sebelum tangan itu mendarat di pipi Mus'ab, tangan ibunya mendadak lumpuh. Namun ibunya nggak menyerah begitu aja. Dia pun menyuruh orang-orang untuk mengurung Mus'ab di dalam sebuah ruangan di sudut rumahnya. Tujuan ibunya hanya satu, dia berharap Mus'ab kembali ke Tuhannya yang lama. Tapi, sekuat apapun mereka menekan Mus'ab, pemuda ini tetap berpegang teguh pada imannya. Mus'ab terkurung di ruangan itu dalam waktu yang cukup lama. Hari demi hari beliau lewati di ruang yang sumpek itu. Hingga akhirnya, beliau mendengar kabar kalau kaum muslimin mulai hijrah ke Habasyah. Ketika Mus'ab mengetahui kabar itu, beliau langsung mencari cara untuk melarikan diri. Dengan kecerdasannya, beliau berhasil mengelabui para penjaga, lalu kabur dan menyusul kaum muslimin ke Habasyah. Sejak saat itu, penampilan Mus'ab berubah total. Dulu, beliau dikenal sebagai pemuda paling keren di Mekah. Pakaiannya selalu mewah, parfumnya dari luar negeri, dan penampilannya yang selalu rapi. Tapi sekarang, beliau hidup dengan sangat sederhana. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya yang dulu halus dan terawat, kini terlihat lebih kasar. Namun, di balik perubahan fisiknya itu, hati Mus'ab justru semakin kuat dalam keimanan. Pada suatu hari, Mus'ab menjumpai beberapa kaum muslimin yang sedang duduk bersama Rasulullah. Beliau datang dengan pakaian yang penuh dengan tambalan, bahkan ada tambalan yang ditutupi dengan kulit. Begitu melihat Mus'ab, para sahabat langsung menunduk dan memejamkan matanya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang berlinang air mata karena merasa haru dan prihatin. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba Rasulullah berkata, "Aku sudah mengenal Mus'ab sebelum dia memeluk Islam. Aku tidak pernah mengenal pemuda Mekah yang orang tuanya lebih bergelimang harta dibandingkan dengan orang tua Mus'ab. Tapi Mus'ab memilih untuk meninggalkan semua kemewahan itu karena dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Mus'ab benar-benar meninggalkan segala kemewahan yang selama ini dia nikmati. Pemuda yang terkenal tampan dan wangi itu kini terlihat hanya menggunakan pakaian yang kasar dan usang. Namun semua itu tidak membuat Mus'ab menyesal. Karena bagi Mus'ab, kebenaran harus diperjuangkan walaupun harus mengorbankan segala kenikmatan. Hari demi hari beliau lewati. Sampai akhirnya tibalah sebuah peristiwa besar
yang mengubah segalanya. Di momen inilah Mus'ab memainkan peran pentingnya, sehingga beliau dikenal sebagai da'i pertama di dalam sejarah Islam. Penasaran kan peristiwa apa yang membuat Mus'ab mendapat gelar luar biasa ini? Yuk, kita lanjut ke kisahnya. Sejak masuk Islam, Mus'ab bin Umair punya satu keinginan yang sangat besar. Beliau ingin menjadi bagian dari dakwah Rasulullah. Makanya, setiap kali Rasulullah berbicara atau bertindak, Mus'ab selalu menyimak, memahami maknanya, bahkan menulis kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apapun yang beliau dengar dari Rasulullah, benar-benar tertanam di dalam hatinya. Semangatnya dalam belajar untuk menyebarkan Islam gak pernah surut. Dan kebiasaan itu terus ia jalani hingga akhirnya tibalah waktu musim haji, yaitu sebuah momen besar yang akan mengubah perjalanan hidupnya. Nah, saat musim haji itu, beberapa orang dari kaum Ansar, yakni penduduk Madinah, datang menemui Rasulullah. Salah satu di antara mereka adalah As'ad bin Zurarah. Mereka datang karena tertarik dengan ajaran Islam. Setelah mendengar dakwah Rasulullah, mereka pun bersyahadat dan resmi masuk Islam. Setelah masuk Islam, As'ad bin Zurarah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaum kami di Madinah ada potensi besar untuk menerima Islam. Tapi aku sendiri nggak mampu menyampaikannya. Kirimkanlah bersamaku seorang da'i yang bisa membantuku untuk menyebarkan agama ini. Insya Allah aku akan menjaga dan melindunginya." Mendengar permintaan itu, Rasulullah langsung setuju. Tanpa ragu, beliau menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai guru yang akan mengajarkan Islam di Madinah. Padahal, di antara para sahabat masih ada tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lainnya. Tapi dari sekian banyak sahabat, Rasulullah justru memilih Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena beliau melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Mus'ab. Yang pertama, pemahamannya tentang Islam sangat mendalam. Kedua, Mus'ab ini orang yang sangat bijaksana. Ketiga, Mus'ab ini orangnya sangat sabar dan sangat lembut dalam bertutur kata. Setelah ditunjuk oleh Rasulullah, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah langsung berangkat ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Mus'ab mulai menyusun strategi dakwahnya. Beliau memilih untuk memulai dakwahnya dari rumah As'ad bin Zurarah yang menjadi tempat tinggalnya selama di Madinah. Di rumah As'ad inilah dakwah Islam mulai berkembang. Keluarga-keluarga As'ad yang awalnya belum mengenal Islam, satu persatu mulai memeluk agama ini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Mus'ab mulai diketahui orang-orang Madinah. Kabar tentang kedatangan Mus'ab bin Umair akhirnya sampai juga ke telinga Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu petinggi kaum Ansar yang sangat dihormati di Madinah. Jadi begitu mendengar ada seseorang yang datang untuk menyebarkan ajaran baru, Sa'ad langsung marah besar. Bagi Sa'ad, melarang orang-orang untuk menyembah berhala itu perbuatan yang keterlaluan. Itu sama saja mengganggu tradisi dan adat yang udah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena amarahnya yang udah memuncak, Sa'ad pun mengutus Usaid bin Hudzair untuk menemui Mus'ab dan mencari tahu lebih dalam tentang ajaran yang dibawanya. Sa'ad bin Mu'adz juga memerintahkan Usaid untuk mengusir Mus'ab dan As'ad bin Zurarah dari Madinah kalau mereka benar-benar bikin kekacauan. Setelah mendengar perintah itu, Usaid pun langsung mengambil tombaknya dan berangkat untuk menemui Mus'ab dan As'ad. Begitu sampai di sana, Usaid langsung berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Mau mengacaukan Madinah? Mau menghalangi suku-suku kami? Keluarlah dari sini kalau kalian masih mau hidup." Mendengar itu,
Mus'ab radhiyallahu anhu tetap tenang dan gak panik sedikit pun. Dengan ketenangan yang luar biasa, Mus'ab menjawab, "Tidakkah Anda mau duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda senang dengan apa yang kami sampaikan, Anda dapat menerimanya. Namun jika Anda tidak mau menerimanya, saya akan meninggalkan tempat ini." Setelah berpikir, Usaid pun menjawab, "Baiklah, pilihan yang bagus, apa yang akan kau katakan?" Setelah Usaid bin Hudzair duduk bersama Mus'ab dan As'ad, Mus'ab pun mulai menjelaskan. Allah berfirman, Dia mengutus Rasulnya bernama Muhammad di Mekah, dan ini adalah ayat-ayatnya. Lalu Mus'ab pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di depan Usaid. Begitu mendengar lantunan ayat-ayat itu, hati Usaid langsung bergetar. Ada rasa haru yang tiba-tiba datang kepadanya. Dan di momen itulah dia berkata, "Sungguh indah perkataan ini, bagaimana caranya agar aku bisa menganut agama kalian?" Mendengar pertanyaan itu, Mus'ab pun menjelaskan dengan tenang, "Engkau harus mensucikan diri lebih dulu, lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, kami akan ajarkan engkau bagaimana cara salat 2 rakaat." Tanpa menunggu lama, Usaid pun mengikuti apa yang disampaikan Mus'ab dan segera melakukan apa yang disarankannya. Dia pun pergi untuk mandi, mensucikan diri, lalu kembali ke tempat itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dengan itu, Usaid radhiyallahu anhu resmi memeluk Islam. Kemudian, Usaid berkata kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, ada satu kepala suku yang kalau kalian bisa membuatnya menganut agama Islam, pasti seluruh Madinah akan mengikuti agama ini." "Siapa itu?" tanya Mus'ab dengan penasaran. "Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Aku akan membawanya ke sini untuk bertemu denganmu," jawab Usaid. Setelah itu, Usaid pun berangkat menemui Sa'ad bin Mu'adz. Begitu Usaid sampai dan bertemu dengan Sa'ad, Sa'ad langsung menyambutnya dengan penasaran. "Wahai Usaid, kenapa wajahmu begitu berseri-seri? Ada apa ini?" Mendengar pertanyaan Sa'ad, Usaid pun menjawab, "Sesungguhnya suku-suku Arab yang ada di Madinah, maksudnya Mus'ab, akan mengganggu As'ad bin Zurarah. Kemungkinan besar karena As'ad membenci dakwahnya. Seperti engkau membenci dakwah mereka, maka mereka akan memerangi As'ad bin Zurarah. Apakah engkau rela melihat kaummu akan dibunuh oleh suku-suku Arab? Cobalah kau datang ke sana dan temui mereka itu." Mendengar perkataan Usaid, Sa'ad pun langsung marah besar. Dia mengambil pedangnya dan berangkat menuju rumah As'ad bin Zurarah dengan amarah yang membara. Padahal, tanpa Sa'ad ketahui, apa yang disampaikan oleh Usaid itu hanyalah strategi supaya Sa'ad mau datang dan bertemu langsung dengan Mus'ab. Kalau saja Usaid bilang dari awal bahwa dia sudah masuk Islam, kemungkinan besar Sa'ad bakal langsung menolaknya dan gak mau datang. Jadi Usaid sengaja memancing emosi Sa'ad lebih dulu, supaya dia mau datang, baru nanti dia tahu kenyataannya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz sampai di rumah As'ad bin Zurarah, dia merasa heran karena nggak ada tanda-tanda perkelahian atau kerusuhan. Ternyata suasana di sana sangat damai. Dia melihat As'ad sedang duduk bersama Mus'ab, mereka berbicara dengan tenang. Melihat itu, Sa'ad pun langsung marah dan berkata, "Kalian berdua harus pergi dari Madinah, atau aku akan membunuh kalian." Namun, dengan tenang Mus'ab menjawab, "Tidakkah Anda mau duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda senang dengan apa yang kami sampaikan, Anda dapat menerimanya. Namun jika Anda tidak mau menerimanya, saya akan meninggalkan tempat ini." Setelah berpikir panjang, Sa'ad pun mencabut pedangnya dan menancapkannya di tanah. Lalu Sa'ad menjawab, "Baiklah, itu pilihan yang bijak. Apa yang ingin kau katakan?" jawab Sa'ad. Tidak menunggu lama, Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Sa'ad. Begitu mendengar lantunan ayat-ayat suci itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati Sa'ad
dan menurunkan hidayah kepadanya. Sa'ad pun terpesona dengan ayat itu, lalu dia berkata, "Sungguh indah apa yang kau bacakan itu. Bagaimana caranya biar aku bisa memeluk agama ini?" Mendengar pertanyaan itu, Mus'ab langsung menjawab, "Engkau sucikan dirimu dulu, setelah itu kembali ke sini, dan ucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, kami akan ajarkan engkau bagaimana cara salat 2 rakaat. Sa'ad bin Mu'adz langsung mengikuti arahan Mus'ab. Dan di momen itu juga beliau resmi memeluk agama Islam. Setelah resmi masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz langsung pulang. Kemudian, dia mengumpulkan semua kaumnya. Setelah kaumnya terkumpul, Sa'ad pun berkata, "Wahai kaumku, bagaimana kedudukanku di sisi kalian?" Orang-orang di sana pun menjawab, "Wahai Sa'ad, engkau adalah pemimpin kami. Engkau kepala suku kami. Engkau orang yang paling cerdas, paling kaya, dan paling dihormati di antara kami." Nah, setelah mendengar jawaban dari kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz pun berkata dengan tegas, "Kalau memang begitu kedudukanku di mata kalian, maka pastikanlah aku tidak akan berurusan lagi dengan kalian sampai kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar ucapan itu, tanpa menunggu lama, suku-suku di Madinah langsung bersyahadat. Bayangkan sahabat seiman, hanya dalam waktu sehari, karena dakwah Mus'ab bin Umair dan keislaman Sa'ad bin Mu'adz, seluruh penduduk Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Masya Allah, luar biasa. Masuk Islamnya seluruh penduduk Madinah nggak bisa dilepaskan dari jasa Mus'ab bin Umair. Berkat dakwahnya yang penuh dengan kesabaran dan strategi yang cerdas, Madinah pun berubah menjadi negeri Muslim yang paling pertama. Kira-kira berapa banyak ya pahala yang didapati Mus'ab? Tentu nggak terhitung, hanya Allah yang tahu. Tapi coba kita bayangkan, setiap kali ada satu orang yang beriman, lalu dia salat, dia juga bersedekah atau berjuang di jalan Allah. Pahala kebaikan yang mereka lakukan itu juga mengalir kepada Mus'ab, karena beliaulah orang yang pertama mengenalkan Islam kepada mereka. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau sudah disambut oleh penduduk yang mayoritasnya adalah orang Muslim. Itu semua terjadi karena dakwah Mus'ab bin Umair. Dan yang paling penting untuk kita sadari, tersebarnya Islam dari Madinah sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai kepada kita sekarang ini, secara tidak langsung juga berkat jasanya Mus'ab bin Umair. Bayangkan sahabat seiman, berapa banyak pahala yang terus mengalir kepada beliau. Masya Allah, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan tentu aja perjuangan Mus'ab nggak berhenti di situ. Beliau tetap berjuang, berdakwah, dan mengorbankan segalanya demi Islam. Sampai akhirnya tibalah waktu saat beliau wafat. Penasaran gimana kisah wafatnya Mus'ab bin Umair? Yuk, langsung aja kita lanjutkan kisahnya. Nah, jadi puncak dari perjalanan hidup Mus'ab bin Umair itu adalah ketika beliau gugur sebagai syuhada di salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Di tengah kekacauan Perang Uhud, kaum muslimin pun mulai terdesak karena serangan musuh yang bertubi-tubi. Lalu Rasulullah memanggil pasukannya untuk menepi ke Gunung Uhud. Ternyata seruan itu malah menarik perhatian musuh yang sejak awal berambisi mau membunuh Rasulullah SAW. Dan salah satu musuh yang paling ngotot ingin membunuh Rasulullah adalah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah terus-terusan mengejar Rasulullah sampai akhirnya beliau jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Melihat kesempatan itu, Ibnu Qami'ah langsung menghantam pundak kanan Rasulullah dengan pedangnya, sampai-sampai Rasulullah merasakan sakitnya hantaman itu selama 1 bulan ke depan. Musuh pun semakin beringas, mereka terus menyerang Rasulullah.
Sampai akhirnya datanglah Thalha, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat lainnya untuk melindungi Rasulullah yang sedang dalam bahaya. Nah, karena semakin banyak para sahabat yang datang untuk melindungi Rasulullah, Ibnu Qami'ah pun mulai terdesak. Dia pun terpaksa menyingkir dari tempat itu dan bergegas kembali ke pasukan Quraisy. Di sisi lain, ketika Mus'ab melihat Rasulullah yang sedang diserang oleh musuh, beliau pun mengangkat bendera setinggi-tingginya, lalu bertakbir seperti singa yang sedang mengaum. Mus'ab langsung melompat, mengamuk, dan berputar membabi buta untuk menghadapi musuh. Hal itu beliau lakukan untuk menarik perhatian musuh, agar mereka tidak menyerang Rasulullah. Mus'ab pun bertempur sekuat tenaga. Walaupun beliau seorang diri, kekuatannya terlihat seperti pasukan yang sangat besar. Satu tangannya memegang bendera, dan satu tangannya lagi terus mengayunkan pedang. Hingga akhirnya, datanglah Ibnu Qami'ah yang sedang menunggang kudanya, lalu menebas tangan kanan Mus'ab sampai terputus. Saat tangan kanan beliau putus, Mus'ab langsung menangkap bendera Islam dengan tangan kirinya. Lalu beliau berkata, Muhammad itu tiada lain adalah seorang Rasul yang telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian Ibnu Qami'ah kembali mendekati Mus'ab dan menebas tangan kirinya hingga putus. Selanjutnya Mus'ab membungkukkan badannya ke arah bendera, lalu merangkulnya dengan kedua pangkal lengannya. Kemudian beliau berkata, Muhammad itu tiada lain adalah seorang Rasul yang telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Setelah itu, Ibnu Qami'ah kembali mendekati Mus'ab bin Umair. Kali ini dia menancapkan tombaknya ke tubuh Mus'ab dengan sangat keras. Saking kerasnya, tombak itu sampai patah dan menembus tubuh dari Mus'ab bin Umair. Akhirnya sang da'i pertama Islam pun gugur di pertempuran tersebut. Mus'ab telah gugur dan bendera Islam yang dibawanya pun ikut terjatuh. Mus'ab gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan kalimat yang terus beliau ucapkan saat Ibnu Qami'ah menebas tangannya, ternyata Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan sampai hari ini, kita masih membaca kalimat itu. Setelah pertempuran yang sengit itu, Rasulullah dan para sahabat memeriksa jasad para syuhada. Waktu jasad Mus'ab ditemukan, tubuh beliau dalam keadaan terlungkup, seolah menyembunyikan wajahnya karena khawatir kepada Rasulullah. Rasulullah pun mendekati Mus'ab, lalu beliau membacakan ayat Al-Quran. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 23. Setelah itu Rasulullah kembali bersabda, dahulu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang kulihat lebih halus pakaiannya dan lebih indah rambutnya selain engkau. Namun, sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang sangat kusut dan hanya dibalut sehelai kain. Sungguh pada hari kiamat nanti, Rasulullah akan bersaksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah. Selanjutnya Rasulullah melihat ke arah para sahabat yang masih hidup, lalu beliau berkata, wahai manusia, berziarahlah kepada mereka, datangilah mereka, dan ucapkan salam kepada mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, setiap dari kalian yang mengucapkan salam, pasti mereka akan menjawab salam kalian. Assalamu alayka, wahai Mus'ab bin Umair. Assalamu alaikum, wahai para syuhada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab.